Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Nah, di video kali ini kita akan mengulas sejarah hulu sungai yang menjadi ibu atau orang tua dari Kalimantan Selatan. Selengkapnya silahkan sanak simak video ini sampai habis. Lahirnya entitas Banjar pun tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa perebutan tahta atau usurpasi di kerajaan Nagara Daha yang berada di hulu sungai, yakni antara Pangeran Tumanggung dengan Raden Samudra. Dalam kemelut istana tersebut, Raden Samudra mengasingkan diri ke hilir Sungai Barito dan dilindungi oleh komunitas Melayu yang dipimpin oleh Patih Masih. Di kemudian hari, pangeran dari hulu sungai tersebutlah yang kelak mendirikan sebuah dinasti dan kerajaan yang disebut Kesultanan Banjar. Raden Samudra sendiri setelah memeluk Islam kemudian bergelar Sultan Suryansah. Beliau menjadi sultan pertama Banjar, menurunkan dinasti Sultan Banjar, Kota Waringin, dan menurunkan sebagian dinasti Sultan di Sumbawa. Tidak berhenti sampai di situ. Sebuah titik balik yang teramat penting bagi sejarah Kalimantan Selatan tatkala memasuki era revolusi fisik kemerdekaan Republik Indonesia. Daerah hulu sungai kembali membuat narasi tebal dalam kancah sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia di Kalimantan. Pada iklim revolusi fisik yang teramat keras itu, daerah hulu sungai berubah menjadi Mandala Yuda, yaitu sebuah ladang arena pertempuran dan segala macam bentuk upaya perjuangan kemerdekaan. Keputusan para tokoh-tokoh perjuangan di hulu sungai pada saat itu juga sangat besar pengaruhnya bagi seluruh daerah Kalimantan yang termasuk dalam genggaman kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Di Kalimantan Selatan didirikan sebuah pemerintahan militer yang berpusat di hulu sungai oleh Letnan Kolonel Hasan Basri pada tanggal 17 Mei 1949 dengan disertai sebuah deklarasi bersejarah yang dibacakan di Niih Loksado, Hulu Sungai Selatan, yaitu Proklamasi Kalimantan. Dilakukannya tindakan tersebut merupakan sebuah upaya tandingan terhadap legitimasi pemerintah Hindia Belanda berkuasa atas Kalimantan melalui kesepakatan Linggarjati. Pemerintahan militer ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan yang dipimpin oleh Letkol Hasan Basri sebagai gubernur tentara ingin menunjukkan kepada dunia bahwasanya secara de facto mereka atau sebagai representasi bagian Republik Indonesia lebih berkuasa ketimbang pemerintah Belanda yang mulai terdesak atau kalah oleh kekuatan pemerintahan tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Masa peralihan dari era pemerintahan kolonial Hindia Belanda menjadi sebuah bagian dari negara kedaulatan Republik Indonesia. Daerah kawasan hulu sungai kembali diwarnai dengan beberapa catatan bersejarah yang berdampak hampir kepada seluruh wilayah di Kalimantan Selatan. Diawali dari sejak diakuinya Kalimantan adalah bagian dari Republik Indonesia. Permasalahan pun dimulai ketika para pejuang bersenjata ALRI Divisi 4 dan seluruh laskar bersenjata pendukungnya untuk menjadi bagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia. Rasionalisasi personel yang menyangkut 30.000 anggota gerilyawan MPK ALRI bukan hal yang mudah. Kerangka acuh rasionalisasi bidang ketenagaan oleh tim militer pusat menjurus kepada dua kategori, yaitu meneruskan karir kemiliteran atau dikembalikan ke masyarakat. Belum lagi imbas peleburan pasukan KNI IL ke dalam APRIS. Sebagai anggota KNI IL yang masuk dalam APRIS itu dijadikan pelatih
dan komandan pasukan. Dan mereka rata-rata dinaikkan pangkatnya, dan sebagian besar mantan pejuang gerilya yang masuk APRIS malah berpangkat rendah dan prajurit biasa. Hal ini justru melahirkan pergolakan yang sangat besar bagi para pejuang gerilya, di mana sudah menjadi rahasia umum, seperti KNI-IL sejak awal dibentuk oleh Belanda dengan tujuan menumpas para pejuang gerilya. Belum lagi ditambah ejekan-ejekan mantan serdadu KNI-IL kepada mantan gerilyawan yang menyebut tentara kampung tak layak menjadi tentara nasional. Pada tahun 1950, Letnan II Ibnu Hajar alias Hadiri, Komandan Tempur Pasukan Utama ARI Divisi 4 yang baru saja pulang bertugas dari Pontianak, tiba-tiba melakukan desersi atau melarikan diri dari kesatuannya lengkap dengan senjata yang dimiliki. Mantan perwira ini kemudian membentuk sebuah pasukan yang bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas, yang bermarkas di kampung halamannya di Desa Ambutun, Hulu Sungai Selatan. Letnan II Ibnu Hajar yang marah besar melihat banyak kawan seperjuangannya maupun mantan anak buahnya dibuang begitu saja, bahkan diejek oleh mantan serdadu KNI-IL. Ia melakukan pemberontakan bersama pasukan KRYT. Aktivitas KRYT dianggap mengarah kepada makar, melawan hukum, dan sering menyerang bekas anggota KNI-IL. Kekecewaan terhadap keputusan pemerintah yang dianggap merugikan dan merendahkan para mantan gerilyawan kemerdekaan dan terlalu memberikan ruang yang besar terhadap mantan loyalis Belanda. Namun tak jarang, gerakan pemberontakan tersebut juga dimasuki banyaknya penumpang gelap yang ikut memperburuk keadaan. Era peralihan yang penuh dengan beberapa pemberontakan yang berpusat di kawasan hulu sungai tersebut dikenal dengan sebutan zaman gerombolan. Orang hulu sungai tak henti-hentinya memberi kontribusi bagi daerah Kalimantan Selatan. Salah satunya di bidang pendidikan modern yang diinisiasi oleh para veteran pejuang Kalimantan Selatan yang kemudian membentuk Dewan Lambung Mangkurat. Sudah barang tentu ada banyak nama-nama tokoh hulu sungai yang terlibat serta mendominasi di dalamnya. Dewan ini kemudian berhasil melahirkan sebuah perguruan tinggi pertama di Kalimantan Selatan pada tanggal 21 September 1958 yang bernama Universitas Lambung Mangkurat dengan rektor pertamanya yang juga merupakan salah satu putra terbaik hulu sungai sekaligus bapak gerilyawan Kalimantan, yaitu Brigadir Jenderal Haji Hasan Basri. Begitupun dengan Institut Agama Islam Negeri Antasari atau sekarang Universitas Islam Negeri Antasari yang didirikan pada tanggal 20 November 1964 dengan rektor pertamanya yang juga seorang pejuang yang berasal dari hulu sungai, yaitu Kiai Haji Japri Jamjam dari Kandangan. Dalam proses perjalanan panjang berdirinya perguruan tinggi Islam pertama di Kalimantan Selatan yang diinisiasi pada tahun 1948 hingga secara resmi berdiri pada tahun 1964, tidak sedikit keikutsertaan peran tokoh-tokoh hulu sungai di dalamnya serta kawasan wilayah hulu sungai yang menjadi tempat-tempat penting bagi proses setiap perjalanan sejarahnya. Maka dari sini dapat kita ketahui bagaimana peran orang hulu sungai dalam aspek pendidikan, khususnya tentang awal berdirinya beberapa institut perguruan tinggi modern pertama di Bumi Banjar yang sudah barang tentu diniatkan untuk memajukan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan. Benang merah dari uraian peristiwa demi peristiwa di masa lalu yang membentuk rentetan sejarah dalam kerangka sebuah identitas sosiokultur budaya masyarakat Kalimantan Selatan yang tentu sulit untuk dibantahkan, di mana sebagian besarnya merupakan warisan dari hulu sungai.
Tradisi hulu sungai lah yang kemudian menjadi dasar dalam pondasi yang membentuk adat istiadat dalam budaya Banjar yang kemudian disesuaikan lagi dengan kebiasaan serta tradisi di berbagai penjuru Kalimantan Selatan seperti daerah Banjar Kuala atau Banjar Pesisir. Sebuah contoh dalam adat istiadat pengantin Banjar yang condong dasarnya bermula dari tradisi ada pada negara Dipa dan negara Daha di hulu sungai yang terus diwariskan dari generasi ke generasi dan mengalami beberapa penyesuaian kemudian. Tidak luput pula dalam bidang kesenian, di mana sebagian besar kesenian khas adat suku Banjar dari Kalimantan Selatan juga merupakan dominasi dari warisan kebudayaan yang ada di hulu sungai. Rasanya akan sulit sekali untuk memahami Banjar tanpa memahami hulu sungai, ujar sejarawan dalam tulisannya yang berjudul Mengenal Hulu Sungai Tanah Banjar, Melayu Pedalaman yang Mempengaruhi Nusantara. Memang tidak berlebihan jika hulu sungai dianggap daerah inti dari Kalimantan Selatan, sebuah akar dan batang yang kokoh dari peradaban Banjar itu sendiri. Hal ini bisa dibuktikan dengan sebuah tes kecil. Coba kalian ambil beberapa buku yang membahas tentang sejarah Kalimantan Selatan secara menyeluruh, maka sudah bisa dipastikan lebih dari 50% atau bahkan mungkin lebih 70% isi pembahasan akan menyangkut wilayah hulu sungai. Silakan saja sanak mencobanya. Mengutip kata-kata seorang peneliti sejarah oleh Bapak Wajidi. Beliau mengatakan, dari hulu asalnya hilir. Sebuah kalimat pendek untuk menggambarkan sebuah proses peradaban di Kalimantan Selatan. Alam yang begitu indah dan kaya, masyarakat yang begitu unik, dinamika sejarah dan kebudayaan dari hulu sungai yang tak kalah menakjubkannya. Maka sampai di sini masihkah kita malu sebagai putra-putri dari hulu sungai?